Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan. Saya dari Fakultas Ilmu Teknik dan Ilmu Kelautan FTIK, CTI Prodi Teknik Elektro angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tugas WAS pembangkit listrik dan menjelaskan tentang PLTA atau disebut dengan pembangkit listrik tenaga air. PLTA sendiri merupakan energi air. Energi air adalah suatu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meningkatkan emisi gas rumah kaca, seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dengan energi sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan energi tersebut yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator dan memanfaatkannya ketinggian dan kecepatan air. Pembangkit listrik tenaga air atau yang biasanya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubah dari energi potensial dan energi kinetik air. Seperti itu bentuk PLTA. Ini adalah beberapa kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air. Kelebihannya sendiri terdiri dari 1. Respon PLTA dapat menyesuaikan dengan beban yang dibutuhkan dan responnya pun cepat. PLTA sangat cocok digunakan pada tipe di mana tipe ini untuk kondisi beban puncak yang besar dan digunakan pada saat terjadi gangguan jaringan. Pembangkit listrik ini merupakan energi yang ramah lingkungan, bebas dari karbon emisi, dan tidak menyebabkan polusi yang berakibat efek rumah kaca. Pembangkit listrik ini memiliki gas emisi yang lebih dari pembangkit listrik lainnya. Kapasitas output yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air lebih besar dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Teknologi yang ada di Indonesia pun mampu dikuasai dengan baik PLTA. Air yang bertampung dalam bendungan dapat digunakan untuk keperluan lainnya selain untuk pembangkit listrik, yaitu irigasi dan cadangan air sebagai sumber irigasi. Air yang terdapat dalam bendungan dapat dimanfaatkan untuk pertanian, baik sawah maupun ladang di sekitar kawasan bendungan. Di setiap kelebihan terdapat sebuah kekurangan dari sebuah pembangkit listrik tenaga air ini. 1. Pembangkit listrik ini membutuhkan investasi yang cukup besar. 2. Lahan yang digunakan cukup luas untuk pusat listrik dengan kapasitas listrik yang besar. 3. Dengan adanya pembuatan bendungan air, PLTA dapat mengakibatkan ekosistem sungai atau danau pada tempat tersebut terganggu. Ini adalah bagian-bagian komponen utama dari PLTA tersebut. 1 adalah bendungan. Bendungan ini berfungsi sebagai penyimpan air dan energi. Selain itu, bendungan ini digunakan untuk menaikkan permukaan air agar air dapat bergerak dan menghasilkan tenaga. Selain itu, bendungan juga berfungsi untuk menampung debit air hujan juga. Jadi tidak khawatirlah istilahnya kalau kekurangan air saat musim kemarau. Itu. Yang kedua adalah turbin. Turbin berfungsi mentransformasikan energi potensial air menjadi sebuah energi mekanik. Turbin air terdiri dari beberapa jenis seperti turbin Kaplan, turbin Pelton,
turbin Prancis dan lainnya sebagainya. Turbin air prinsipnya sama seperti kincir angin yang membedakannya hanya fungsi dorongan angin untuk memutarkan turbin digantikan oleh tenaga air. Jadi turbin akan didorong oleh air yang masuk melalui pipa dan akan memutar turbin tersebut. Turbin sendiri itu yang ini ya, yang bawah. Yang ini turbin. Next. Ketiga ada generator yang berfungsi menghasilkan energi listrik menggunakan energi mekanik yang terjadi. Generator dihubungkan dengan turbin yang meneruskan putaran untuk mengoperasikan energi untuk dihasilkan oleh turbin. Generator dan turbin saling terhubung oleh gigi putaran hingga ikut memutarkan generator. Perputaran tersebut juga mempengaruhi hingga memutar kemampuan magnet yang terdapat dalam generator sehingga pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC. Ya, jadi seperti itu bentuknya generator. Yang lebih jelasnya itu bentuknya seperti ini. Jadi generator itu menyatu dengan turbin itu. Nah, ini yang atas ini yang A adalah generator. Jadi menyatu seperti ini, air masuk mendorong. Jadi mutar turbin dengan kencang dan otomatis generator yang di atasnya itu juga memutar magnet-magnet yang ada di generator tersebut. Yang keempat adalah jalur transmisi. Itu yang disebut dengan yang istilah kata orang Indonesia adalah sutet. Seperti itu. Berfungsi untuk menyalurkan listrik dari PLTA menuju rumah, industri, dan tempat-tempat lainnya yang membutuhkan energi listrik. Namun listrik tersebut harus diturunkan dengan tekanan oleh alat transformator step down sebelum digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi setelah turbin berputar dan generator mendapatkan putaran yang cukup dan menggunakan arus listrik, lalu disalurkan melalui transformator. Setelah itu langsung disalurkan ke rumah-rumah penduduk, industri-industri lainnya, begitu. Ini adalah gambar bagian-bagian dari PLTA. Gambar satu adalah aliran sungai kolam tandon ya, atau disebut yang istilahnya bendungan lah istilahnya itu. Kedua itu stek lubang pintu masuk air. Nah, ini biasa. Kedua pintu air masuk sungai tandon. Ketiga kutub pengaman berfungsi sebagai kutub pengatur intake. Keempat adalah harkertun pipa antara tandon dan sebelum masuk penstock. 5. Penstock atau yang disebut pipa pusat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin serta untuk mendapatkan tekanan hidrostatis yang besar. 6. Sugar tank berfungsi sebagai pengaman tekanan air yang tiba naik saat kutub pengatur tertutup. 7 adalah main stop base berfungsi sebagai kutub pengatur turbin. 8. Turbin mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. 9. Generator menghasilkan energi listrik dan energi gerak. 10. Main transformer untuk transfer energi listrik antara dua sirkuit dengan industri elektromagnetik. 17. Transmisioner line menyalurkan energi listrik ke konsumen. Jadi seperti inilah bentuknya lah. Jadi seperti itu istilahnya diagram pembangkit daripada
prinsip kerja PLTA ya. Maaf ya, ini sebenarnya gerak nih, jadi jelek. Pertama, air yang masuk dari sungai atau waduk bisa juga disebut dengan tandon turbin melalui suatu alat yang dinamakan petstock. Kemudian ada suatu kutub pengaman yang berguna untuk memberikan atau mengaturkan aliran air dan dari tempat semula dan masuk ke head race di tuner yang berfungsi untuk menghentikan aliran dari air tersebut. Ya, kedua, energi yang terhasilkan dari potensi tersebut mampu menggerakkan turbin dan menghasilkan suatu energi gerak yang dikonversikan juga menjadi energi listrik oleh bentuk generator. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air sederhana yang selanjutnya yaitu energi listrik dari generator tersebut kemudian diatur lalu ditransfer dengan alat yang dinamakan main transformer line supaya sesuai dengan kapasitas dari transmisi line yang meliputi tegangan, daya dan lainnya untuk distribusi ke rumah-rumah warga. Ini berhubung gambarnya geraknya kayak gitu ya, jadi seperti ini saya jelaskan. Jadi untuk penjelasannya itu air dari waduk atau dari bendungan itu akan dibuka melalui dan masuk melalui pipa-pipa tersebut. Saya zoom. Jadi air masuk melalui pipa menuju ke turbin untuk memutar turbin, lalu turbin berputar untuk mendapatkan arus listrik yang untuk menggerakkan generator tersebut. Jadi air itu masuk ke pipa-pipa tersebut lalu masuk untuk memutarkan turbin-turbin tersebut. Setelah itu turbin berputar dan otomatis generator mendapatkan aliran AC lalu masuk ke transformator untuk transfer energi listrik di antara dua sirkuit dengan industri elektromagnetik. Lalu masuk ke transmisi line untuk menyalurkan energi listrik ke konsumen. Nah, air yang setelah dari turbin itu masuk ke pipa tersebut dan menjadi sebuah aliran air. Bisa dibuat istilahnya bisa dibuat irigasi pertanian juga gitu. Selanjutnya kita akan memutar video salah satu pembangkit PLTA yang terbesar yang ada di Indonesia. Ini, mari kita saksikan ikut videonya.
sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.